sahabat inspirasi, kembali lagi bersama saya Melanie Ningsi Anggriani Yaakob yang akan menemani Anda di podcast UCB Today dalam program Inspirasi. Sebab yang muda yang bicara karena kita citra bangsa. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang merupakan lulusan dari luar negeri dan juga merupakan pendidik dari salah satu universitas New York City, ya Ibu, kurang lebih. Oke, langsung saja kita perkenalkan dirinya Ibu dulu. Sebelumnya Ibu silakan perkenalkan diri, menyapa teman-teman UCB Today dan juga mungkin membagi pengalaman Ibu dari jenjang pendidikan S1, S2 hingga mencapai ke profesor. Oke, halo teman-teman UCB, terima kasih atas kesempatannya udah diundang kemari dan saya senang sekali bisa berbagi pengalaman saya sebagai anak bangsa. Jadi saya ingin berbicara sedikit mengenai pengalaman saya untuk berkuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri itu memang membuat ketakutan tersendiri bagi banyak orang, tetapi saya sendiri di sini sudah melewati berbagai macam rintangan dan saya ingin membagikan tips-tips bagi kalian yang ingin pergi ke luar negeri khususnya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan takut, kita akan mulai juga untuk mungkin mbaknya mau bertanya lebih lanjut mengenai program-program studi yang sudah saya lalui, tapi di sini saya mau bicara tentang bagaimana perjalanan saya pada awalnya untuk pergi ke luar negeri. Jadi saya tidak punya keinginan untuk sebenarnya tinggal di luar negeri terlalu lama. Pada waktu itu saya hanya ingin menyelesaikan pendidikan di S1 lalu pulang ke Indonesia. Tapi ternyata saya mempunyai kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dengan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dan juga tenaga kepengajaran. Di situ saya mempunyai banyak sekali pengalaman karena kita memang di kampus di sana diberikan banyak pelatihan dan juga kesempatan untuk bekerja sambil kuliah, di mana saya mendapatkan job pertama saya atau pekerjaan pertama saya sebagai paruh waktu. Pekerjaan saya waktu itu part time dan di sana saya belajar banyak sehingga saya memutuskan untuk mengikuti jenjang selanjutnya yaitu S3 di Educational Leadership atau kepemimpinan education. Khususnya saya itu menulis disertasi saya itu spesialisasinya di bidang kepemimpinan wanita di higher education atau di pendidikan lebih tinggi lagi ya, yaitu jenjang pendidikan secondary atau kuliah. Jadi di sini saya memang awal mulanya itu tidak bermaksud untuk menjadi tenaga pengajar, tetapi memang setelah lulus dari S1 saya merasa kalau passion saya itu di bidang pengajaran karena saya suka sharing ilmu dengan orang banyak dan juga waktu saya berkuliah di jenjang S1 itu saya sudah menjadi asisten dosen di tempat saya berkuliah. Jadi di situ saya menempa ilmu saya menjadi tenaga pengajar. Di situ saya merasa bahwa mengajar itu adalah suatu hal yang sangat mengasihkan, bukan suatu pekerjaan. Jadi di situ saya merasa bahwa saya menemukan jiwa passion saya di mana saya itu ingin mengajar dan khususnya mengajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena pada awalnya saya pun tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi waktu saya ke sana itu Inggris saya itu nol. Saya benar-benar dari zero, di mana orang-orang banyak itu mungkin bingung ya, karena teman-teman saya pun juga tidak percaya kalau saya bisa keluar negeri dan menjadi dosen di sana karena saya tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Jadi saya cuma mengatakan pada teman-teman di sini kalau memang teman-teman tidak menguasai bahasa asing itu tidak ada kata terlambat. Jadi kita tetap bisa untuk mengikuti ke jenjang selanjutnya asalkan kita mempunyai kemauan gitu. Jadi setelah di sana saya belajar selama 6 bulan sebelum saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke S1 ya, untuk mengambil program S1 di sana gitu. Jadi memang dari awal sekali belajar Inggrisnya itu. Oke Ibu, luar biasa Ibu dari nol ya, langsung ke negeri orang yang kita belum tahu ini bagaimana awalnya dan kita harus belajar. Oke Ibu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Ibu, apa yang membuat Ibu tuh memilih New York sebagai tempat untuk Ibu menimba ilmu? Ya, karena kalau kata orang kalau ingin mengajar, maksudnya kalau ingin belajar suatu bahasa itu harus langsung terjun ke negaranya.
Dan di situ saya memang memilih New York karena New York itu kota besar dan pusat segala hal ya. Ada business district, fashion district, garment district, dan juga semua pusatnya itu ada di New York. Jadi saya memilih New York itu dikarenakan saya melihat adanya peluang atau kesempatan di mana saya bisa mendapatkan pekerjaan setelah saya lulus gitu. Jadi yang harus diperhatikan sebelum memilih negara itu juga bagaimana peluang ke depannya. Jangan sampai kita salah pilih negara dan ternyata kita harus pulang kembali ke Indonesia tanpa membawa pengalaman apapun gitu. Oke, berarti statement orang mengatakan bahwa sebenarnya kampus dimanapun itu tetap sama, itu salah ternyata Ibu. Jadi pengajaran, dalam sisi pengajaran sebenarnya setiap kampus itu mempunyai spesialisasi tersendiri. Tetapi kalau misalkan untuk saya pribadi itu memilih New York itu dikarenakan saya melihat banyaknya kesempatan yang saya bisa dapatkan bukan hanya dari jurusan tertentu gitu, karena memang New York itu membuka peluang bagi siapa saja yang ingin mengabdi, bagi siapa saja yang ingin mencari pengalaman dan siapapun yang ingin belajar gitu. oke Ibu, itu tadi membuka peluang, punya tujuan yang jelas dan dia punya kesempatan yang besar. Ibu, saya ingin bertanya tentang bagaimana suasana belajar di sana yang akhirnya membentuk pemikirannya Ibu mengenai sistem pendidikan itu sendiri. Suasana belajar di sana tentunya sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia, dikarenakan pada saat di Indonesia itu memang kita dulu ya, di zaman saya SMA itu teacher centered. Jadi teacher yang tahu segala hal dan kita hanya menyalin, kita hanya mendengarkan, dan kita hanya ikut tes. Tapi kalau di sana saya pada awalnya itu juga ada culture shock, di mana kita ternyata itu ditempa menjadi mahasiswa independen, di mana kita bisa menyuarakan opini atau pendapat kita tanpa ragu-ragu, dan di sana pun guru bisa salah. Jadi kita bisa mengkoreksi guru juga apabila kita mempunyai pengalaman yang lebih tinggi daripada mereka, kita pun bisa juga mengajarkan mereka, dan mereka itu sangatlah open pada kita. Itu yang membuat saya ingin meneruskan pendidikan di sana, karena saya merasa di sana itu fokusnya itu bukan lagi ke tenaga pengajar tetapi ke student. Jadi kita membuat student itu adalah suatu maksudnya seseorang yang mandiri dan kedepannya dia bisa menjadi pemimpin. Oke, yang artinya Ibu pengajar juga harus belajar dari siswanya sendiri. Iya, betul. Oke Ibu, jadi saya baca sedikit mengenai tulisan-tulisannya Ibu. Di situ menjelaskan bahwa Ibu mengajar selama 10 tahun kurang lebih. Di sini saya ingin bertanya mengenai apa sih Ibu tantangan terbesar ketika Ibu berada di satu kota yang di mana dulu Ibu belajar dari nol, akhirnya Ibu menjadi pendidik di sana. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi? Sebenarnya tantangan terbesar itu pertama kali saya ke sana itu adalah bahasa ya pastinya. Lalu juga kehidupan di sana itu berbeda, yaitu dalam segi budaya dan juga makanan, dari segi cuaca, dan juga di sana saya tidak punya keluarga. Jadi tentunya kalau tidak ada keluarga itu sangatlah sulit sekali untuk beradaptasi pastinya. Dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya seperti teman-teman saya juga, mereka itu mengalami homesick. Itu sebenarnya tantangan terbesar. Cuma kalau misalnya kita mempunyai satu tujuan atau satu goal, sebenarnya kita bisa bertahan gitu. Itu yang membuat saya tinggal di sana dan memutuskan untuk melanjutkan kuliah di sana, dikarenakan saya itu mempunyai satu tujuan, yaitu menjadi pemimpin dalam bidang saya sendiri. Oke, berarti bidang pendidikan. Ya, betul. Ibu, saya juga ingin bertanya mengenai di isi disertasi Ibu dijelaskan bahwa jalur kepemimpinan administratif atau Akademi Wanita Asia. Jadi Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini banyak sekali statement bahwa perempuan itu masih dalam kondisi yang lemah dalam kepemimpinan, bahwa dia di bawah laki-laki. Jadi tanggapan Ibu mengenai hal itu tuh bagaimana Ibu? Apakah Ibu masih memperjuangkan atau Ibu sudah berdiri pada kemenangan bahwa saya bisa membuktikan karena saya sekarang ada di posisi ini? Iya, sebenarnya saya ini adalah seorang profesor tetap, tapi saya juga belum bisa disebut sebagai pemimpin di kampus saya ya, karena saya juga berada di bawah supervisor. Tetapi saya merasa kalau misalkan saya itu bisa menjadi pemimpin di
negara lain ataupun misalkan di dunia luar ataupun di bidang saya sendiri, itu sepertinya saya sudah merasa kalau tujuan saya itu sudah tercapai. Jadi menjadi pemimpin itu bukan berarti harus memperoleh jabatan di suatu perusahaan atau di suatu universitas, tapi kalau kita bisa menjadi pemimpin bagi murid-murid ataupun bagi anak-anak didik kita, itu sebenarnya kita sudah memenangkan hal itu. Oke, baik Ibu, luar biasa. Dan yang pastinya Ibu sudah berada di posisi yang sangat luar biasa, dari berkat kerja kerasnya Ibu, dari usaha Ibu yang dari nol tadi, dan akhirnya Ibu kembali ke Indonesia tidak dengan tangan kosong seperti visi Ibu dari awal tadi. Jadi sebenarnya apa yang Ibu bawakan ke Indonesia sekarang ini dan sampai juga kepada Nusa Tenggara Timur ini, boleh diceritakan Ibu, mungkin ada visi tersendiri atau misi tersendiri? Ya, sebenarnya misi saya itu sangatlah simpel. Saya ingin memajukan pendidikan yang ada di Indonesia Timur. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia Timur itu adalah provinsi yang memang terbelakang ya untuk hal pendidikan. Karena memang mungkin pemerintah fokusnya berada di Pulau Jawa ataupun di negara, maksudnya di bagian negara yang ada di sentralnya. Tetapi saya merasa kalau kita tidak memajukan pendidikan yang ada di Indonesia Timur, nantinya pendidikan Indonesia ini tidak merata. Jadi saya sebagai tenaga pengajar yang ada di Amerika sendiri itu merasa bahwa saya harus give back, harus memberikan kembali apa yang sudah saya pelajari di sana. Saya bisa membawa ilmu saya ke sini, itu adalah sesuatu yang membuat saya puas gitu ya. Bukan berarti saya bisa merubah pendidikan yang ada di NTT ini secara keseluruhan, karena saya bukan siapa-siapa tentunya. Tapi di sini saya ingin sebagai anak bangsa yang memang lahir dan juga besar di sini dan sudah menempuh ilmu yang ada di Amerika, ada baiknya kita itu bisa give back to the community. Dan itu yang menjadi suatu kepuasan kalau kita bisa melihat anak-anak juga memperoleh kesempatan pendidikan yang sama. Oke, luar biasa Ibu. Jadi Ibu datang dari sana jauh-jauh sampai ke Nusa Tenggara Timur ini. Apakah ada dukungan dari kampus Indonesia di Indonesia sendiri, misalnya dari Jawa seperti yang Ibu jelaskan tadi, atau memang Ibu datang langsung dari New York City sendiri untuk memajukan atau inginkan Ibu ingin membawa sedikit perubahan, atau bagaimana Ibu? Iya, pada awalnya memang saya diundang oleh universitas yang ada di Purwokerto, dan memang sudah bekerja sama dengan universitas di Purwokerto itu selama kurang lebih 3 tahun. Tapi saya melihat peluang, kebetulan saya bertemu dengan Bapak Abraham Lianto, dia juga menceritakan sedikit tentang perjuangannya, dan saya terinspirasi dari Bapak sendiri yang ingin memajukan anak NTT dan bagaimana bisa merubah anak-anak NTT ini menjadi lebih sukses di kemudian hari. Jadi situ saya berinisiatif untuk datang ke NTT sendiri untuk melihat langsung, untuk membantu dan juga untuk memberikan kuliah umum dengan harapan mereka itu bisa terbuka pikirannya dan juga mungkin mau menempuh ke jenjang yang lebih tinggi bagi guru-gurunya sendiri, dan mungkin mahasiswanya juga ada ketertarikan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Oke, Ibu sampai di NTT, sampai di UCB, Universitas Citra Bangsa. Apa yang Ibu lihat di UCB sekarang ini? Apakah apa kesannya Ibu? Apakah ternyata ini yang akan punya visi misi dengan saya membangun NTT tentunya, Ibu? Boleh diceritakan? Ya, kesan pertama itu saya melihat kampusnya ini sudah cukup banyak fasilitas yang memadai yang bisa dipakai oleh murid-murid ya, dan itu sudah cukup setara walaupun tidak sama dengan universitas di Amerika, tetapi saya melihat bahwa ada peluang di mana kita bisa sama-sama untuk membenahi kurikulum yang ada gitu ya, kurikulum di UCB sendiri dan juga kurikulum di SD, SMP dan SMA-nya yang mungkin bisa mengikuti kurikulum dari Amerika sendiri, mana memang kurikulum tersebut itu tidak dipungut biaya apapun, dan berharap kalau misalkan guru-gurunya itu bisa beradaptasi dengan kurikulum di sana, akan lebih baik sekali bagi mahasiswanya untuk mendapatkan international exposure, di mana mereka juga bisa belajar tentang history Amerika dan juga bisa belajar bahasa Inggris yang lebih profesional untuk mempersiapkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, baik Ibu. Ibu mungkin bisa jelaskan itu kurikulum seperti apa yang mungkin ada di Amerika sana yang harapannya akan diikuti oleh Universitas Citra Bangsa sendiri? Ya, jadi sudah saya sharing juga dengan beberapa rekan guru pagi ini waktu saya bertemu dengan mereka. Jadi di Amerika itu ada yang namanya Common Core
standard curriculum di mana itu memang bisa diakses oleh siapapun. Jadi berbeda dengan kurikulum-kurikulum lainnya yang mungkin harus berbayar, dan kita di sini pastinya ingin memanfaatkan sesuatu yang bisa kita peroleh secara cuma-cuma, ya. Jadi di situ memang ada kurikulum di mana bisa dipakai oleh semua guru, bisa diakses oleh semua guru, dan juga ada resources yang namanya open educational resources, di mana banyak guru-guru dari luar negeri sendiri yang berkontribusi untuk membuat lesson plans atau materi-materi yang bisa diakses oleh semua orang di semua negara. Itu yang diharapkan, saya harapkan sendiri bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh tenaga pengajar yang ada di UCB. Oke, baik Ibu. Jadi harapannya bahwa apapun yang membawa kemajuan dari siapa, kita bisa belajar dari apapun, dari siapapun, dan dari manapun. Ya, betul sekali. Ibu, kan Ibu sudah menginjakkan kaki di NTT, di mana banyak riset yang mengatakan bahwa NTT juga merupakan salah satu provinsi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang masih tergolong minim akan segala macam hal. Menginjakkan kaki, melihat semangat, apa tanggapan dari Ibu sendiri melihat semangat-semangat anak NTT di sini? Saya rasa banyak sekali perubahan yang akan terjadi di NTT sendiri setelah saya melakukan kunjungan ke tingkat TK, SD, dan SMP SMA-nya sendiri. Saya melihat masih ada ya harapan yang mereka inginkan untuk belajar lebih tinggi lagi. Jadi saran saya sebagai tenaga pengajar juga untuk guru-gurunya untuk lebih memotivasi para siswa supaya mereka itu tidak malu, karena yang saya lihat itu Indonesia itu masih krisis percaya diri, di mana mereka tidak pede dengan dirinya sendiri, tetapi mereka itu mempunyai banyak talents ya. Talenta mereka itu sebenarnya harus digali, dan itu yang mereka bisa lakukan itu dimulai dari classroom, dari kelas dulu. Lalu mereka bisa keluar dan juga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk keluar. Jadi mereka itu harus dimotivasi atau di-encourage oleh tenaga pengajarnya sendiri untuk bisa mengekspresikan dirinya. Itu yang sebenarnya mau disampaikan, dan juga itu salah satu dari bagian dari kurikulum yang ada di sana, di mana anak-anak tersebut itu diberikan motivasi untuk melakukan project based learning, di mana mereka bisa eksplorasi dan juga bisa membuat gebrakan-gebrakan baru, di mana gurunya terus memonitor, tapi muridnya sendiri yang membuat inisiatif untuk membuat proyek tersebut gitu. Jadi itu juga melatih critical thinking skills mereka serta public speaking gitu. Oke, baik Ibu. Jadi kunci utamanya itu sebenarnya di pendidik atau? Kunci utamanya itu adalah dua arah, bukan Oke. hanya dari pendidik tetapi juga dari murid. Tetapi murid itu untuk yang di NTT sendiri seperti yang kita tahu mereka itu menunggu instruksi gitu ya. Tetapi kalau misalkan tenaga pendidiknya sendiri bisa memberikan instruksi yang tepat dan juga bisa terus memotivasi muridnya untuk terus berusaha dan juga untuk melatih kepercayaan diri mereka, niscaya muridnya sendiri akan mengikuti gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya dari tenaga pendidik tapi dari dua arah. Oke, jadi Ibu target Ibu datang itu kira-kira berapa hari atau berapa lama di NTT sendiri? Saya di sini dari tanggal 31 dan akan kembali ke Jakarta di tanggal 6 gitu. Jadi saya masih punya besok untuk melakukan aktivitas lain di UCB. Oke, jadi Ibu masih berjalan dari satu sekolah ke sekolah lain, membawa motivasi, membawa semangat yang Ibu punya. Oke, Ya, Ibu merupakan seorang pendidik yang sangat luar biasa, dengan harapan dengan semangat yang Ibu punya akan melahirkan banyak generasi-generasi muda yang luar biasa juga. Mungkin Ibu ada tips dan trik yang membuat teman-teman, saya sendiri juga membangkitkan jiwa saya untuk wah luar biasa sekali semangat. Terus dari tipsnya Ibu tadi belajar dari nol, kira-kira apa yang memotivasi, bukan memotivasi sih Ibu, apa kata-kata motivasi dari Ibu sendiri untuk hal-hal yang begitu? Oke, jadi tips dari saya itu sebenarnya simpel saja, jangan menjadikan rintangan suatu halangan, karena kalau misalkan kita menjadikan rintangan tersebut suatu halangan, kita tidak akan membuat perubahan. Jadi jadikan itu sebagai jalan untuk menuju kemenangan. Wah, luar biasa. Dan di akhir video ini mungkin kita minta Ibu untuk memberikan dukungan tersendiri untuk NTT khususnya sebagai provinsi yang minim pendidikan tadi. Mungkin Ibu bisa sampaikan ke sahabat inspirasi. Iya, untuk NTT pesan saya adalah kita mempunyai banyak sekali anak bangsa yang bertalenta, dan dari pemerintahannya sendiri saya mengharapkan bahwa terus adanya
support, terus adanya keinginan untuk memajukan NTT sendiri. Dikarenakan kalau kita sudah memulai dari Indonesia Timur dan pendidikan itu merata, niscaya banyak sekali anak bangsa yang bisa kita gali potensinya dan itu bisa menjadikan aset bagi bangsa dan negara. Jadi memang harus dimulai dari kesejahteraan tenaga pengajar ya. Karena kesejahteraan tenaga pengajar itu bisa memberikan dampak yang sangat kuat kepada anak, siswa dan juga generasi yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali semangat, inspirasi yang sangat membuat kita bersemangat hari ini. Itu dia sahabat inspirasi. Mari untuk selalu tumbuhkan sifat semangat kita, sifat belajar, berjuang apapun rintangannya. Mari untuk selalu belajar, mari untuk selalu percaya diri untuk hal-hal yang luar biasa ke depannya. Jangan lupa saksikan terus podcast UCB Today dan program inspirasi, sebab yang muda yang bicara karena kita citra bangsa.